Kita lanjutkan lagi, terakhir kita sampai sini ya, terkait dengan penentuan harga eh, transaksi ya, terkait dengan harga transaksi. Jadi harga transaksi itu kalau misalnya disepakati sama konsumen, oh misalnya $3 harga kopi yang seperti video sebelumnya itu, ya udah 3 ditentukan gitu ya, nggak ada keribetan di dalam penentuan pengakuan pendapatan berapa yang harus diakui. Nah, di sini keribetannya itu istilahnya gitu ya. Kalau imbalannya berupa variabel, nggak fix gitu. Nggak fix itu gini, misalnya nanti kalau misalnya dia dapat bonus karena kualitasnya bagus, barang yang dikirimkan itu kualitasnya bagus, itu bagaimana? Kalau misalnya nanti ternyata dia dapat sanksi, ya denda, itu gimana? Nah, itu bagaimana pengakuan pendapatannya? Di awal diakui seberapa? Atau misalnya di sini ada isu terkait dengan time value of money. Kenapa? Karena di sini muncul biasanya antara penyerahan barang dan imbal yang diterima itu ada jeda waktu yang cukup lama, sehingga ada isu terkait dengan time value of money dari imbal yang diterima. Kemudian ada imbalan yang berupa non kas. Nah, itu bagaimana? Dan kalau misalnya eh, ada istilahnya consideration paid or payable to customer. Jadi ada hak customer karena kita memberikan voucher, memberikan produk gratis kalau misalnya konsumen itu mencapai pada misalnya katakanlah pembelian sekian gitu ya. Ini kayak misalnya bonus loyalty lah ke pelanggan nih sebetulnya seperti itu. Kita bahas dulu imbalan variabel. Imbalan variabel itu bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa kejadian di masa depan. Contohnya apa? Misalnya ada kenaikan harga, atau ada diskon, atau ada bonus, atau royalti. Kemudian, perusahaan mengestimasi nilai pendapatan yang diakui, diestimasi. Dengan menggunakan nilai apa estimasinya? Yaitu dengan menggunakan expected value atau nilai ekspektasi. Yang kedua, bisa saja menggunakan most likely amount atau nilai yang mungkin diperoleh itu berapa. Itu based on judgment dari manajer ya, berarti ya. Kita lihat expected value merupakan probability weighted amount, jadi sejumlah probability yang tertimbang, kesempatan yang tertimbang dalam range tertentu ya. Dan itu biasanya digunakan, expected value itu digunakan kalau misalnya perusahaan mempunyai sejumlah besar kontrak dengan karakteristik yang serupa, jadi berulang gitu ya biasanya. Kemudian dapat didasarkan pada jumlah hasil, outcome, dan probabilitas pada batasan tertentu. Kalau most likely amount, ya single most likely amount. Jadi tergantung, misalnya katakanlah kira-kira nih kita akan memperoleh 200 juta kalau misalnya kita on time. Tapi kalau misalnya nggak on time, kita dapetin 190 juta misalnya gitu ya. Nah, kemudian manajer nanti akan melakukan judgment, ini kira-kira mana sih yang paling akan kita terima gitu ya. Nah, itu ditentukan seperti itu. Nah, ini cocok jika kontrak memiliki dua kemungkinan hasil ya, dua kemungkinan hasil. Contoh di sini ada Peabody Construction Company, dia itu melakukan kontrak dengan customer yaitu membangun warehouse yang harganya adalah $100.000. Nah, dia memberikan ada performance bonus gitu kan. Kalau misalnya dia itu didasarkan oleh time completion, jadi penyelesaiannya, waktu penyelesaiannya. Nah, dibilang lagi ada kalau performance bonus itu berkurang 10% per minggu kalau misalnya ya misalnya terlambat lah, intinya seperti itu. Nah, ini kontrak tersebut itu sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan pengalaman, karena si Peabody itu kan mempunyai kontrak yang mirip sebelumnya itu sudah ada gitu ya, intinya seperti itu. Sesuai dengan pengalaman, kemudian diprediksi. Dan manajemen itu mengestimasi bahwa 60% kemungkinan probability-nya ya kontrak itu bisa diselesaikan sesuai dengan tanggal yang disepakati. Nah, 30%-nya terlambat 1 minggu. 10%-nya terlambat 2 minggu kayak gitu. Bagaimana penyelesaiannya? Berapa yang akan diakui dengan menggunakan metode ekspektasi tadi, probability weighted method tadi. Kita hitung. Katanya tadi 60% selesai kan? Kalau selesai berarti kita akan mendapatkan 100.000 plus 50.000. Jadi 60% dikalikan 150.000, hasilnya ini. Yang berikutnya terlambat. Berapa probability-nya? 30%, gitu kan? Nah, kesempatan kita mendapatkan pendapatan berapa? 145%. Dari mana 145.000? Sorry, 145.000
$145.000. Dari mana ini? Tadi kan kalau misalnya terlambat 1 pekan akan berkurang 10% bonusnya. 10% dikalikan dengan 50.000. Berapa tuh? 5.000. Artinya nanti berkurang. Dari 150.000 dikurangi 5.000 yaitu 145.000. Nah, ini dikalikan dengan 30%. Nah, yang terlambat 2 pekan ternyata diperkirakan 10% ya. Nah, berapa kemungkinan yang diterima 140.000? Kenapa 140.000? Karena kalau 2 pekan itu akan berkurang 20%. 20% dari berapa? 20% dari bonus 50.000 tadi. Maka 20% dikalikan 50.000, maka berkurang tuh kemungkinan pendapatannya yaitu sebesar 10.000. 50.000 dikurangi 10.000 maka hasilnya adalah 140.000. Ini dikalikan dengan estimasinya tadi, hasilnya 14.000. Semuanya dijumlahkan, jadi di sini nanti perusahaan akan mengakui pendapatan 147.500. Kalau menggunakan most likely amount, ya, di sini manajemen itu memutuskan meyakini bahwa bisa loh tepat waktu sesuai dengan deadline-nya. Nah, kalau seperti itu ya nanti udah langsung kita akan akui bahwa ada pendapatan 150.000 gitu. Karena di sini yang diperkirakan memenuhi target kan 60% ya. 60% kan misalnya most likely gitu. Most likely gitu. Jadi kemungkinan besarnya akan terpenuhi gitu ya. Nah, ini pengalokasian imbalan variabel itu bagaimana mengalokasikan ya, tentu saja sesuai dengan apa ya, reasonable itu yang masuk akal lah. Dan biasanya memang dilakukan itu kalau misalnya ada pengalaman untuk kontrak yang sama dan kemudian mampu mengestimasikan sejumlah pendapatan itu. Nah, oke, saya langsung lanjut ke sini aja ya, terkait dengan isu tempo of money. Ini tadi penyerahan barangnya mungkin berbeda dengan uang yang diterima. Misalnya sekarang barangnya diserahkan, tapi misalnya dikasih sama pelanggan itu adalah surat utang. Dimana kalau surat utang kita akan mendapatkan pembayaran atau mendapatkan cash itu nanti misalnya setahun lagi, misalnya seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai a significant financing component. Jadi ada tenggat waktu yang cukup lama ya, gitu. Nanti makanya ada interest yang harus diakui. Kalau interest yang harus ada diakui berarti nanti muncullah yang namanya interest expense ataupun interest revenue, seperti itu. Oke, misal pada tanggal 1 Juli tahun 2019 perusahaan itu menjual barang ke Grand Company. Harga jualnya ada 900.000. Nah, kemudian si Grand Company ini memberikan surat utang ke SEK Company. Berapa surat utang itu? Face value-nya ada 1,4 sekian juta ya. Nah, cost of goods sold dari barangnya adalah 590.000. Bagaimana jurnalnya? Nah, kalau jurnalnya pada tanggal 1 Juli adalah jurnal ketika penjualan barang tersebut, yaitu harga jualnya 900.000, HPP-nya adalah 550.000. Bagaimana jurnalnya? Yaitu jurnal dasar seperti yang dipelajari di pengantar akuntansi ya. Karena nggak cash yang diterima itu adalah merupakan surat utang, maka di sini yang didebit adalah not receivable pada sales revenue sebesar 900.000. Berikutnya ada cost of goods sold pada inventory sebesar 590.000. Nah, nanti ketika tanggal 31 Desember tahun 2019, nah itu bagaimana? Ada pengakuan apa? Karena di sini ada surat utang, maka akan ada pengakuan bunga, yaitu sebagai interest revenue. Itu saja, jadi ada revenue di sini. Lanjut, kalau imbalannya berupa non-cash. Intinya, kalau imbalannya itu berupa non-cash, nanti diukurnya dengan menggunakan fair value dari barang yang diterima tersebut gitu. Fair value-nya berapa? Intinya seperti itu kalau misalnya imbalannya berupa non-cash. Consideration paid or payable to customers, maksudnya adalah ya kita perusahaan itu ada kemungkinan punya utang ya, punya kewajiban kepada customer karena kita itu menjanjikan sesuatu ya. Misalnya kita kasih bonus atas loyalty dari customer tersebut gitu. Misalnya kita kasih diskon untuk pembelian berikutnya, atau misalnya kita kasih kupon kalau misalnya dia beli 10 nanti dapat 1 gitu kan, atau misalnya kita kasih produk yang gratis gitu atas loyalty mereka gitu. Biasanya katakanlah kalau misalnya ini paket pulsa misalnya kuota tuh, misalnya seringkali ya, misalnya
pembelian sekian itu nanti pelanggan biasanya mendapatkan potongan diskon misalnya 50%, 60%, 55% itu biasanya kuota seperti itu ya, paket data seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu kita memberikan potongan, berarti potongan itu akan mengurangi pendapatan kita, mengurangi imbalan gitu ya, yang diterima sehingga pendapatannya pun yang diakui juga akan berkurang gitu. Ini contohnya, oke. Nah, ini kalau misalnya mendapatkan dia misalnya mendapatkan diskon ya, pelanggan itu mendapatkan diskon karena sudah melampaui target, misalnya katakanlah kalau misalnya di sini dia sudah shopping 2 juta, ternyata dia mendapatkan potongan 3%. Katakanlah ini potongan 3% ya. Bagaimana pengakuannya? Nah, pembelian berikutnya 700.000. Dia dapat potongan 3%. Nah, maka nanti pengakuannya adalah projectable pada sales revenue yang diakui ini nilai netnya ya, nilai netnya setelah dikurangi dengan diskon 3% tadi gitu. Kalau misalnya nanti pelanggan itu misalnya membayar katakanlah tepat waktu, ya berarti cash yang diterima adalah 679.000. Receivable-nya akan kita kreditkan 679. Artinya bahwa pendapatannya berkurang kan, berkurang sebanyak 21.000 atau 3%-nya. Tapi kalau misalnya customer itu tidak mengambil bonus tersebut, katakanlah gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Cash yang kita terima tetap 700.000 dong, gitu ya. Receivable-nya tadi 679, ada selisih itu yang kita sebut sebagai sales discount pervaded, gitu. Sales discount-nya yang diabaikan oleh pelanggan, gitu ya. Kita lanjutkan step keempat, yaitu terkait dengan alokasi. Ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya, terkait dengan alokasi harga transaksi, yaitu sebenarnya kita menggunakan yang namanya standalone selling price, standalone basis ya, gitu. Intinya seperti itu. Ini ada pendekatan-pendekatan yang digunakan, misalnya pakai adjusted market assessment. Kalau misalnya tidak ada harga jual yang ditentukan, bisa menggunakan produk keluar atau misalnya produk pesaing kita atau yang di pasaran yang mirip dengan barang tersebut gitu ya. Nah, itu kita gunakan untuk mengakui harga barang yang kita miliki. Atau misalnya menggunakan expected cost plus margin. Ini kira-kira produk ini tuh biaya produksinya berapa, atau kemarin misalnya belinya berapa, kemudian ditambahkan margin. Nah, ini berarti udah ketemu tuh angkanya ya kan, kemudian baru dialokasikan. Residual approach, misalnya katakanlah ada 2 barang, yang satu tuh ketahui, yang satu enggak gitu ya. Yang satu enggak, misalnya katakanlah barang itu yang A diketahui misalnya 2 juta gitu. Nah, ternyata barang ini dijual misalnya katakanlah 3 juta. Nah, maka barang B itu ya, karena barang B ini nggak diketahui nih, pakai residu. Berarti ini adalah 1 juta harga untuk barang B. Itu aja alokasinya. Oke, ini nggak saya bahas detail ya. Nanti teman-teman bisa membaca di PPT saja. Keterbatasan waktu juga sih ya. Biar lebih cepat, saya mau langsung ke langkah kelima, teman-teman ya. Ini nggak usah, nanti bisa dibaca aja langsung sendiri. Langkah kelima ini sudah disinggung juga di awal. Jadi intinya kalau langkah kelima itu diakui sebagai pendapatan kalau performance obligation-nya is satisfied. Sudah bisa diakui, sudah selesai kewajiban pelaksanaannya. Yaitu ketika kapan? Ketika pelanggan itu sudah punya kontrol atas barang atau jasa yang diserahkan. Intinya manfaat atau resiko dari barang itu sudah berpindah ke pelanggan, maka saat itulah diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatannya itu atau misalnya performance obligation-nya itu dikatakan satisfied, selesai, itu bisa pada satu titik tertentu ya, atau overtime, atau selama misalnya pengerjaan suatu barang tersebut gitu. Nah, biasanya overtime ini nanti kita akan pelajari juga lebih spesifik, yaitu untuk biasanya seperti kontrak konstruksi ya, gitu. Karena dia memiliki waktu yang cukup lama gitu kan. Nah, ini kalau misalnya diakui revenue itu selama overtime, kenapa kalau misalnya beberapa kondisi itu dipenuhi, misalnya customer itu dia secara simultan bisa mengkonsumsi istilahnya atau menikmati barang tersebut gitu ya. Nah, sebagainya ini nanti kita lanjutkan di part berikutnya ketika membahas terkait dengan kontrak konstruksi gitu.